dia itu tiba-tiba berada di pemakaman. Nah, ini yang benar-benar Salsa itu heran. Ini mimpi tapi rasanya kayak nyata, dan baru kali itu dia ngalami kejadian aneh seperti itu. Ini loh ibu, ini mau cerita ke kamu mumpung ibu ingat. Tadi Tio itu loh bilang ke ibu kalau dia ini punya teman baru. Itu kata Tio namanya Krista, katanya rumahnya ada di dekat sini. Tapi kok ibu itu nggak pernah lihat anak kecil di rumah. Ketika Tio ngobrol dan menghadap ke depan, itu seolah-olah kayak ada orang yang ada di depan Tio. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Tio ini bahkan sempat bilang, "Ye, kamu cari sendiri sana mamamu, aku mau main, aku nggak mau ikut kamu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Salsa yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Salsa. Dan ketika peristiwa ini terjadi, usia Salsa itu masih 22 tahun. Jadi Salsa ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia punya kakak, kakaknya laki-laki namanya Yogi. Dan dia punya adik, adiknya waktu itu masih kecil, usianya 6 tahun, namanya Tio. Dan ibunya ini bernama Rosita. Jadi sejak kecil, Salsa dan saudara-saudaranya itu nggak pernah tahu siapa ayahnya. Jadi nggak ada satupun dari mereka ini yang pernah ngeliat wajah ayahnya. Bahkan foto-foto pun itu nggak pernah ada. Pernah suatu ketika Salsa ini nanya soal ayahnya ke ibunya, tapi ibunya itu selalu bilang, "Dahlah dek, nggak usah dibahas soal papamu. Yang penting sekarang itu kita masih bisa makan, itu sudah alhamdulillah. Papamu itu sudah nggak penting lagi." Nah dari situlah Salsa ini akhirnya jarang lagi tanya-tanya soal keberadaan papanya. Jadi sebelum kejadian ini terjadi, mereka itu tinggal di kos kecil di daerah Surabaya Timur. Kos ini adalah kos-kosan khusus rumah tangga. Tapi bentuknya itu lebih mirip seperti deretan kamar sempit. Dan di kamar itu mereka tinggal berempat. Jadi benar-benar ya ngumpul semua di situ. Jadi ukuran kamarnya itu kira-kira 3 kali 4 meter. Kasurnya cuma pakai kasur lipat di lantai. Dan di kamar itu juga ada 1 lemari plastik, ada 2 ember untuk mandi dan juga kipas angin kecil. Dan dinding kosnya, waktu itu Salsa ingat banget dindingnya itu cuma dari triplek, tapi ukurannya agak tebel. Tapi ya kalau penghuni lain, misalnya ngobrol, penghuni sebelah, atau bahkan ketawanya agak kenceng, itu pasti kedengeran sampai di kamarnya Salsa. Dan semua kamar mandi itu ada di luar, jadi dipakai rame-rame oleh penghuni yang lain. Waktu itu Salsa ingat hidup mereka itu sangat sederhana sekali, dan ibunya itu nggak punya pekerjaan tetap. Kadang beliau membantu tetangga-tetangga yang punya usaha kue. Itu pun kalau lagi banyak pesanan, baru ibunya Salsa itu membantu ke sana.
Sedangkan Yogi, kakaknya Salsa itu kerjanya di warnet. Waktu itu kita tahu banyak sekali warnet atau lagi menjamurnya warnet. Dan gajinya Yogi itu juga pas-pasan buat bantu bayar kos dan untuk bantu beli makan. Sedangkan Salsa waktu itu kerja di tempat laundry kecil, nggak jauh dari kos. Kalau pas laundry lagi sepi, Salsa itu suka duduk di depan komputer. Jadi komputer ini punya anak pemilik laundry. Usianya hampir sama dengan Salsa. Memang ini diizinkan oleh si pemilik komputer tadi. Nah dari situ, Salsa belajar ngetik. Dia belajar mulai Word, Excel, sampai sedikit-sedikit dia ngerti cara kirim email. Nah Salsa sendiri ini bukan lancang nyoba belajar komputer. Ini karena anak yang punya usaha laundry itu yang usianya 2 tahun di atas Salsa itu yang nyuruh Salsa untuk supaya Salsa belajar komputer sedikit-sedikit. Supaya nantinya bisa kerja di tempat lain. Jadi Salsa ini anaknya bisa dibilang tekun. Termasuk kalau untuk urusan belajar sesuatu seperti belajar komputer itu ya, dia nggak bosenan dan selalu setiap hari dia belajar. Dan mungkin ini yang membuat dia itu cepat bisa mempelajari sesuatu. Dia juga nggak pernah mengeluh meskipun dia harus kerja di laundry, meskipun capek waktu itu. Tapi yang paling dia pengen waktu itu, dia cuma pengen satu. Dia sudah lama sekali pengen pindah dari kos itu. Selain dia pengen cari tempat yang agak besar, supaya nggak tidur rame-rame, ya dia itu pengen segera keluar dari kos itu karena penghuni-penghuninya itu rata-rata ya orangnya itu bisa dibilang nggak asik. Jadi perlu diketahui bahwa Salsa, ibunya, adiknya, dan juga kakak laki-lakinya itu, ini tidurnya memang satu kamar itu, di satu ruangan itu. Kadang Salsa sendiri menyadari, usianya ini kan sudah dewasa, kakaknya juga sudah dewasa, mereka sudah nggak nyaman lagi lah tinggal di kamar kos sempit itu bareng-bareng. Tapi memang kondisi waktu itu belum memungkinkan untuk mereka pindah ke tempat yang agak besar. Itulah kenapa Salsa pengen banget pindah. Selain itu memang kehidupan di kos itu sudah nggak enak lah. Nah semua ini berawal sejak dengan adanya penghuni baru. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang datang dari luar kota. Mereka ini baru menempati kos tersebut. Orangnya itu terkenal cerewet. Dan lama-lama orangnya itu suka nuduh-nuduh tanpa bukti. Jadi dari awal banyak penghuni kos itu yang sudah nggak cocok dengan orang ini. Padahal mereka ini orang baru. Kadang ada barang kecil punya mereka itu yang hilang seperti misalnya sandal, helm. Itu pernah juga handuk jemuran juga pernah hilang katanya. Nah itu mereka ini langsung nuduhnya ke keluarga Salsa. Padahal nggak ada bukti di sana. Dan ada tetangga kos lain ini yang bilang, bisa jadi orang itu juga ngarang-ngarang ngomong ke orang-orang kalau barangnya hilang. Bisa jadi memang nggak ada yang hilang, tapi dia itu pura-pura ada yang hilang. Nah, pernah juga seisi kos itu heboh gara-gara helm motor mereka itu hilang. Langsunglah waktu itu, si bapak itu langsung datang ke kamar Salsa. Dia ngomel-ngomel, terus di situ dia bilang kalau Salsa dan keluarganya ini yang nyolong. Dan suaranya itu kenceng banget. Jadi dia bilang, ini pasti keluarga kamu yang ambil, ayo cepat sini kembalikan helm saya. Atau nanti tak laporkan polisi loh kamu. Nah, kalau sudah seperti itu, saking jengkelnya, Salsa dan keluarga selalu dituduh terus tanpa bukti, Salsa pernah balik nantang ke orang itu. Ya sudah Pak, kalau Bapak mau lapor polisi, ya lapor aja. Kami ini nggak pernah nyolong. Dan kalau sudah ditantang seperti itu, dia akhirnya nggak berani lagi. Nah, padahal jelas-jelas Salsa dan keluarga ini nggak pernah nyolong. Salsa cuma kasihan sama ibunya. Jadi ibunya itu selalu sedih ketika mendengar keluarganya dituduh mencuri, dituduh nyolong, dan dituduh maling. Itu ibunya sedih banget. Dan suatu ketika ibunya itu cuma bisa ngomong ke pemilik kos, Mas, kami ini memang orang nggak punya, Mas. Tapi kami ini berusaha jadi orang miskin yang bermartabat. Ngambil barang yang bukan hak kami itu dosa, Mas. Kami nggak berani, nggak akan pernah kami begitu. Dan pemilik kos itu percaya dengan Salsa dan keluarga. Karena memang ya nggak ada historinya Salsa dan keluarga ini nyolong. Akhirnya pemilik kos ini jengkel. Keesokan harinya, di kos itu langsung dipasang CCTV dan benar setelah dipasang kamera CCTV itu, nggak pernah lagi ada laporan barang yang hilang. Jadi si orang tadi itu nggak pernah lagi mengaku kehilangan. Nah di situ makin jelas, selama ini berarti dia ngarang-ngarang kalau barangnya hilang. Tapi meskipun kondisi kos itu sudah kembali kondusif, nama baik Salsa dan keluarga itu sudah terlanjur rusak.
Semua penghuni kos, meskipun nggak semuanya berpikir seperti itu, tapi ada juga yang ketika ngelihat Salsa dan keluarga itu, selalu tatapannya itu agak sinis. Ya Salsa bisa memaklumi itu karena ya dia selama ini dituduh maling sama orang baru itu. Jadi setiap kali keluar kamar, rasanya itu kayak diliatin orang, nggak nyaman lah pokoknya. Dan sejak itulah Salsa ini mulai sering ngelamun sendiri. Dia sudah bosen lah hidup di situ. Kadang dia bilang ke ibunya, "Bu, kapan ya kita bisa pindah dari sini? Salsa itu capek hidup kayak gini terus. Ibu doa ya Bu, supaya Salsa bisa dapat kerjaan lebih baik." Ibunya cuma jawab, "Sabar ya nak. Sudahlah, Gusti Allah itu nggak diam. Allah itu nggak merem. Pasti doa kita itu didengar. Kita sampaikan aja ke Allah." Dan benar, jalan itu akhirnya datang lewat cara yang benar-benar nggak disangka-sangka. Suatu hari ceritanya, anak pemilik laundry itu, yang Salsa manggilnya Mbak Tisna itu Mbak Tisna ini ngomong ke Salsa kalau bosnya itu lagi cari karyawan baru untuk bagian administrasi di kantor. Salsa awalnya ragu karena dia nggak punya ijazah tinggi. Tapi Mbak Tisna itu yakin betul kalau Salsa ini bisa pasti mengerjakan itu. Bahkan kata Mbak Tisna sebelumnya, Mbak Tisna ini ternyata sudah merekomendasikan Salsa ke bosnya. Nah, dia bilang ke Salsa, "Sudahlah, kamu kan sudah lumayan bisa komputer." Akhirnya Salsa memberanikan diri ikut tes wawancara itu. Dan hari itu juga, Salsa ini diterima kerja di sana. Gajinya juga lumayan besar kalau dibanding kerja di laundry. Tapi kemudian masalah baru muncul. Jarak antara kos mereka di Surabaya Timur menuju ke kantornya di Sidoarjo itu jauh banget. Setiap pagi dia harus berangkat jam 5 pagi naik angkot, terus sambung naik bis. Dan sesampainya di kantor itu sekitar jam 7 lebih. Dan pulangnya itu bisa sampai kos itu sekitar jam 8 malam. Dan kadang kalau macet ya bisa sampai jam 9 baru sampai di kos. Pokoknya Salsa berpikir agak ribet juga di awal-awal itu. Dan kemudian berjalannya waktu Salsa ini sudah mulai merasa capek. Tapi yang membuat dia bertahan adalah karena dia pengen bantu ibunya. Supaya adiknya nanti juga bisa sekolah. Nah sampai suatu hari, bosnya ini yang orangnya itu dermawan dan perhatian banget lah sama karyawan, itu tiba-tiba ngajak Salsa ngobrol di ruangannya. Salsa dipanggil. Terus ketika Salsa ada di ruangannya, bosnya ini langsung bilang, "Salsa, maaf ya, saya tanya tapi jangan tersinggung ya, udah kita santai aja. Katanya, kamu ini tinggalnya di kos ya sama keluarga?" "Iya Pak," Salsa bilang seperti itu. Terus dalam hati Salsa ini dia berkata, "Ini bosnya bisa sampai tahu ini mungkin Mbak Tisna yang nyampaikan." Terus bosnya bilang di situ, "Ya udah, ini insya Allah saya bantu ya. Saya carikan rumah kontrakan dekat sini. Nanti kamu dan keluarga bisa pindah. Nah nanti kontrakan 2 tahun awal itu biar dibayar sama kantor. Nanti kamu tiap bulan gaji kamu dipotong aja. Gimana? Kamu setuju nggak kalau gajimu dipotong tiap bulan? Jadi istilahnya kamu itu kayak bayar kos, tapi kamu ini ngontrak rumah." Nah, tentu waktu itu Salsa langsung senang banget pas dengar kabar ini. Ini untuk pertama kalinya berarti dia bisa menempati rumah. Selama sekian lama dia hidup itu ya pindah dari tempat kos ke tempat kos yang lain dan dia sudah sering banget merasakan tidur bersama saudara-saudaranya. Terus Salsa bilang ke bosnya, "Makasih banyak Pak, saya butuh banget dan keluarga kami butuh banget itu." Tapi bosnya ngomong lagi di situ, "Ini tapi rumahnya nggak terlalu besar loh ya, dan lokasinya itu di pinggiran Sidoarjo. Nggak apa-apa ya sementara." Salsa tetap sampaikan hal itu nggak jadi masalah. Yang ada di pikiran Salsa, ya pada akhirnya dia bisa pindah ke rumah kontrakan. Dia berpikir pada akhirnya dia sudah nggak tidur satu kamar lagi rame-rame. Dan benar nggak sampai seminggu, rumah itu ternyata sudah ready, sudah dikontrakkan sama bosnya. Rumah itu 1 lantai, kamarnya ada 2. Di situ ada 1 ruang tamu kecil dan dapur ada di belakang. Dan di depan rumah itu ada halaman, memang nggak terlalu besar. Nah, di depan rumah itu ada pohon belimbing wuluh. Kalau teman-teman tahu, tapi belimbing wuluh itu nggak berbuah. Dan pagar besinya itu sudah berkarat, cat temboknya juga sudah mulai pudar. Tapi dibanding kamar kos mereka yang sempit, dindingnya juga dari triplek, ini rumah ini itu sudah jauh lebih baik. Jadi singkatnya, sore itu Salsa, ibunya dan Tio itu pindahan. Barang-barangnya memang nggak seberapa, cuma kasur lipat, lemari plastik, kipas angin, dan juga beberapa kardus baju, itu mereka bawa. Yogi, kakaknya Salsa itu nggak ikut, karena dia masih kerja di Surabaya,
dia lebih memilih untuk ngekos di Surabaya. Dan begitu sampai rumah itu, mereka itu disambut suasana yang aneh. Jadi kondisi perumahan itu sepi. Di kanan kiri rumah yang ditempati Salsa itu kosong rumahnya. Dari ujung jalan itu cuma kelihatan satu rumah yang masih ditempati, tapi jaraknya itu agak jauh. Nah, mungkin 4 atau 5 rumah lah dari tempat mereka itu memang ada orang, ada penghuninya. Tapi selain itu sepi di blok mereka. Ibunya ini sempat bilang, Salsa, kok sepi banget di sini, katamu perumahan. Ya ini memang perumahan, Bu, tapi memang ya penghuninya itu sedikit. Ya iya kayak nggak ada orang. Ini apa ada orang jualan yang lewat sini ya, Salsa jawab, iya mungkin, Bu. Tapi ya lumayan lah, Bu, nggak rame kayak di kos, kita bisa tenang di sini. Nah, singkatnya, semua barang-barang dimasukkan dan malam pertama itu mereka belum menempati kamar. Jadi mereka itu ya tidur seadanya di ruang tamu itu, dan mereka malam pertama itu makan seadanya, cuma nasi sama telur dadar, dan di rumah itu memang nggak ada TV. Sejak dari kos, Salsa dan keluarga itu nggak pernah punya TV. Jadi setelah selesai makan itu mereka ngobrol sebentar, terus mereka tidur. Jadi mereka tidur di lantai, Salsa waktu itu tidur di sebelah Tio, ibunya tidur di kasur lipat, di pojokan. Jadi mereka tidur rame-rame. Nah, udara malam itu dingin. Tapi nggak tahu kenapa, Salsa itu merasa gerah. Dan belum sampai 15 menit setelah dia ini tidur, Salsa itu ngerasa kayak ada sesuatu yang nyentuh kakinya. Bener-bener nyentuh kakinya. Awalnya dikira Salsa itu mungkin kakinya Tio yang numpang di kakinya Salsa. Tapi ini kaki Tio ini kok dingin banget dan rasanya itu bukan kaki ini, kayak tangan yang mencengkram kakinya Salsa itu dengan kuat. Dan dari situlah Salsa yakin, ini benar-benar ada yang nyentuh pergelangan kakinya. Dan lama-lama, itu benar-benar kakinya itu digenggam. Rasanya dingin, dan tangannya itu kayak kasar. Akhirnya dari situ, kaki Salsa itu benar-benar ditarik. Dan seketika itu juga, pandangan Salsa itu berubah jadi gelap. Cuma terasa banget tubuhnya itu kayak digeser ke bawah. Dan tiba-tiba, suasana di keliling itu langsung berubah. Jadi dia nggak ngelihat lagi situasi rumah, dia itu tiba-tiba berada di pemakaman. Nah, ini yang benar-benar Salsa itu heran. Ini mimpi, tapi rasanya kayak nyata, tapi nggak tahu ada di pemakaman mana. Dan baru kali itu dia ngalami kejadian aneh seperti itu. Dia langsung nangis seketika. Dan dia bacakan doa yang sebisanya, yang dia lihat pemakaman itu gelap dan sepi banget. Disitulah Salsa panik, kakinya itu kayak masih ditarik seseorang. Tapi kali itu, kaki ini berasal dari bawah tanah kuburan. Dan nggak jauh dari sana, dia melihat ada sosok tinggi banget, rambutnya panjang. Tapi dari bentuk badannya, sosok ini laki-laki, bukan perempuan. Disitulah teriak Salsa ini, tolong, tolong. Tapi rasanya suara itu nggak bisa keluar. Tapi dia rasanya ini, dia sudah teriak kenceng. Dia sudah berusaha sekencang mungkin teriak, tapi suaranya nggak keluar-keluar. Dan nggak lama dia teriak itulah. Akhirnya Salsa ini berucap, Allahu Akbar. Disitulah Salsa kemudian sadar, dia bangun, dan ibunya kaget. Adiknya pun juga kaget. Di situ ibunya Salsa tanya, loh kamu ini kenapa Salsa? Salsa nggak bisa nahan takutnya, dia langsung peluk ibunya. Dan dia ceritakan ke ibunya sambil dia nangis ketakutan. Bu, aku baru ditarik masuk ke kuburan. Nah disitulah, Salsa pas cerita ke ibunya itu, dia langsung teringat tentang kematian. Jadi dia rasanya tuh kayak takut mati. Karena yang terlihat adalah pemakaman, terus suasananya gelap, pokoknya waktu itu dia benar-benar takut. Nah dia bilang ke ibunya, Salsa nggak mau mati Bu, Salsa masih pengen nyenengin ibu. Nah ibunya langsung meluk dia erat-erat, tapi ibunya kaget juga pas ngelihat di bagian betis Salsa itu ada bekas merah. Jadi kayak seolah-olah betis Salsa itu agak lebam. Nah ibunya sendiri nggak berani ngomong apa-apa, dan malam itu mereka akhirnya nggak bisa tidur lagi. Tio, adiknya Salsa ini juga ikut kebangun dan dia cuma bisa meluk ibunya sambil nangis. Akhirnya sampai subuh, mereka duduk di ruang tamu itu, lampu ini dinyalakan semua. Akhirnya pagi itu, Salsa berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, dan waktu di kantor, pikiran Salsa ini masih kacau. Dia masih ingat kejadian yang semalam dia alami. Jadi hal inilah yang membuat Salsa itu benar-benar trauma. Setiap dia noleh ke satu titik, dia noleh kemanapun, itu langsung muncul bayangan kayak sebuah pemakaman yang gelap. Dia coba alihkan dengan bikin laporan-laporan di kantor supaya dia nggak memikirkan hal ini lagi. Dan siangnya setelah jam makan siang itu, ibunya Salsa nelpon. Di situ ibunya awalnya tanya, Salsa kamu sudah makan?
Sudah Bu, Ibu nanti mau nitip apa? Oh nggak usah. Ini loh Ibu, ini mau cerita ke kamu mumpung Ibu ingat. Kenapa? Salsa ini sudah curiga. Itu loh nak, tadi Tio itu loh bilang ke Ibu kalau dia ini punya teman baru. Terus Salsa jawab, teman baru? Siapa Bu namanya? Itu kata Tio namanya Krista, katanya rumahnya ada di dekat sini. Tapi kok Ibu itu nggak pernah lihat anak kecil di rumah. Lewat rumah aja loh nggak pernah. Salsa terdiam di situ. Terus akhirnya dia ngomong ke ibunya, ya mungkin anaknya orang yang di perumahan depan itu loh Bu. Memang setahu Salsa di perumahan itu nggak ada anak-anak kecil seumuran Tio. Selain perumahan itu ya masih sepi penghuni, orang-orang dewasa juga jarang, anak-anak kecil juga rasanya ya cuma Tio. Terus ibunya Salsa ngomong lagi, Ibu tadi itu loh nak, lihat Tio itu main di ruang tamu. Tio ini kok ngomong-ngomong sendiri ya? Ibu sempat tanya, mana temennya sayang? Terus Tio bilang, itu loh Bu, duduk di sofa itu loh. Padahal pas ibunya Salsa ngeliat, gak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Salsa ini ya coba berusaha menenangkan, ya udahlah Bu, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti Salsa pulang cepet ya. Nah jujur waktu itu setelah Salsa ini menerima telepon dari ibunya, Salsa ini nggak mikir aneh-aneh. Salsa itu malah kepikiran tentang apa yang dia alami kok dia itu tiba-tiba mimpi berada di kuburan. Itu yang selalu melekat di pikirannya. Jadi dari situ Salsa itu selalu teringat tentang dosa-dosanya. Pokoknya dia ini ingat mati. Jadi sama sekali dia nggak menghubungkan mimpinya itu dengan hal-hal mistis. Nah malam itu ketika Salsa berada di rumah, angin dari arah tambak itu berembus kencang. Jadi rumah mereka ini memang dekat banget dengan tambak. Di belakang rumah itu sudah tambak-tambak. Waktu itu Tio, adiknya Salsa itu duduk di lantai ruang tamu sambil dia main mobil-mobilan. Nah kadang itu dia ketawa-ketawa. Terus Tio itu ngomong pelan, seolah lagi ngomong sama seseorang, bisik-bisik. Salsa masih menganggap hal itu wajar. Karena ya biasalah, anak seumuran Tio ini kan memang suka main drama-dramaan, main perang-perangan sendiri. Jadi dibiarkan sama Salsa. Tapi lama-lama yang membuat Salsa merinding, ketika Tio ngobrol dan menghadap ke depan, itu seolah-olah kayak ada orang yang ada di depan Tio. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Tio ini bahkan sempat bilang, "Ye, kamu cari sendiri sana mamamu, aku mau main, aku nggak mau ikut kamu." Sambil dia nunjuk ke arah depan, kayak seolah-olah Tio ini lagi ngobrol sama orang di depannya. Dan Tio itu selalu menghadap ke depan. Akhirnya Salsa langsung tanya, "Tio ngomong sama siapa kamu, Dek?" "Sama Krista. Dia mau cari mamanya." Nah, terus Tio itu sambil nunjuk ke arah pintu rumah. Jadi seolah-olah anak yang diajak ngobrol Tio ini mau pergi. Dan pas Salsa lihat ke depan, pintu rumah itu ketutup dan kayak kebanting. Bruak! Salsa kaget, dia langsung teriak, dia manggil ibunya. Terus di saat bersamaan, ketika pintu ini kebanting sendiri tadi, Tio itu noleh ke arah Salsa. Nah, si Tio ini senyum sambil ngomong ke Salsa, "Hehehe, Krista marah, Mbak." Nah, Salsa itu menceritakan ini ke ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak mereka tinggal di rumah kontrakan itu, Salsa dan ibunya ini akhirnya menyadari bahwa ini rumah ini pasti ada sesuatu. Dan hari-hari pertama mereka di rumah itu, ini masih diisi dengan membereskan barang-barang dan menata ruang tamu mereka. Ibunya itu sempat bilang, "Alhamdulillah akhirnya kita punya tempat agak luas yo." Tapi rasa senang itu ternyata cuma bertahan sebentar. Setiap malam, Salsa itu susah tidur. Jadi suatu malam, pas dia ini baru tiduran di kamar, Salsa itu rebahan sebentar, dia dengar ada suara orang yang jalan di teras. Dan waktu itu Salsa nggak berani lihat ke depan. Dia nggak mau ngelihat yang aneh-aneh lah. Tapi untungnya suara itu nggak lama. Jadi Salsa ini mikirnya mungkin tadi yang lewat itu kucing atau biawak. Karena di daerah situ memang masih banyak biawak, masih banyak ular. Jadi nggak cuma itu hal-hal aneh yang dialami Salsa dan ibunya. Jadi dari situlah Salsa ini berpikir, ini rumah ini memang aneh. Tapi dia harus tetap berpikir positif. Dan mereka itu belum 1 bulan tinggal di sana. Nah, ceritanya pernah suatu malam, Salsa itu dengar ada suara berisik di ruang tamu. Posisi Salsa waktu itu ada di kamar. Awalnya ketika mereka menempati rumah ini, itu kan mereka tidurnya lesehan di ruang tamu rame-rame bareng-bareng. Tapi ketika kamar itu sudah dibersihkan, Salsa itu tidur di kamar depan. Ibunya tidur di kamar sampingnya. Nah, malam itu ketika Salsa tidur di kamar, dia dengar di ruang tamu itu
ada mainan adiknya Tio itu yang dibanting-banting. Kayak jatuh atau dibanting lah pokoknya. Salsa mikirnya, ini nggak mungkin Tio. Karena Tio tidur sama ibunya. Salsa awalnya nggak terlalu pusing, dia lanjutkan tidur lagi. Tapi nggak lama setelah itu, pintu kamar Salsa itu dilempar sesuatu. Dak! Dia langsung buka pintu kamarnya dan dia lihat di depan pintu kamar itu ada 2 buah mobil-mobilannya Tio. Kalau teman-teman tahu, mainan mobil-mobilan Hot Wheels itu ada 2. Materialnya ini kan bukan dari plastik, mobil-mobilan itu. Jadi ketika dilempar ke pintu, itu suaranya juga lumayan. Dan itu terjadi 2 kali. Dak! Dak! 2 kali pintu kamar Salsa itu dilempar. Dan ketika Salsa itu buka pintu kamar, di depan itu sudah ada 2 mobil Hot Wheels-nya si Tio. Jadi pas Salsa itu ngeliat, ini mobil Hot Wheels-nya Tio kok geletakan di depan pintu kamarnya Salsa. Dia mikir siapa yang lempar barusan. Dan ini sudah nggak masuk akal banget, karena semua mainan Tio itu diletakkan di kardus bekas mie instan. Semua mainan ada di situ. Sebenarnya waktu itu Salsa itu sudah merinding. Tapi dia kuat-kuatin. Akhirnya dia ambillah 2 mobil-mobilan itu, dia masukkan lagi ke kardus mainan. Terus Salsa balik lagi ke kamar. Nah, sebelum masuk ke kamar, di sudut matanya di sebelah kiri itu, dia sempat sekilas ngeliat ada anak cewek berdiri di situ. Salsa kaget, dia noleh. Tapi ketika dia noleh, sosok anak itu nggak ada lagi. Akhirnya keesokan harinya, pas Salsa ini baru pulang kerja, dia dapat laporan lagi dari ibunya soal Tio. Katanya seharian Tio itu main sendirian dan kayak ngomong sama seseorang. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Dan kalau setiap kali ibunya nanya ke Tio, Tio, kamu itu ngomong sama siapa, nak? Tio ini selalu jawab, sama Krista, Bu. Ibunya cuma senyum. Ibunya masih mengira ya ini mungkin cuma teman imajinernya si Tio. Tapi lama-lama yang aneh ini bukan Tio-nya, tapi benda-benda yang ada di rumah itu. Setiap kali Tio ngomong sendiri sama Krista, itu selalu saja ada hal aneh. Ibunya ngelihat sendiri. Ketika ibunya Salsa itu baru dari dapur dan ceritanya dia ini lagi masak, terus ibunya Salsa itu mau ambil daun kemangi. Daun kemangi ini ada di depan rumah. Ketika ibunya itu lewat ruang tamu, ngelihat Tio ngomong sendiri, di situ ibunya ngelihat kursi di depan Tio itu geser sendiri. Disitulah ibunya diam. Dia lihat lagi, kursinya itu nggak gerak lagi. Terus beliau lanjutin ambil daun kemangi di depan. Nah, pas masuk rumah lagi, kursi kecil yang tadinya di depan Tio itu sudah pindah tempat. Jadi benar-benar posisinya itu di depan pintu rumah. Kayak seolah-olah menghalangi orang masuk. Nah, ibunya langsung tanya ke Tio, Tio, ini kursinya kenapa kamu taruh di tengah jalan gini? Kalau kesandung ibu gimana? Tio jawab, bukan aku kok, Bu, itu loh Krista. Ibunya kaget dan langsung merinding. Nah, ketika memasuki minggu kedua, mereka tinggal di rumah kontrakan itu, Salsa itu mulai sering mimpi. Mimpinya itu sama seperti mimpi yang pertama kali ketika dia mengalami mimpi itu. Jadi tiba-tiba Salsa itu berdiri di tengah-tengah pemakaman tua. Yang Salsa lihat, pohon-pohon di pemakaman itu besar-besar dan rapat-rapat, daunnya juga rimbun. Jadi pas dalam mimpinya itu, Salsa itu berjalan di antara batu-batu nisan tua, yang sebagian batu-batu nisannya itu sudah miring. Terus dari kejauhan, dia mendengar ada suara anak perempuan yang manggil-manggil. Mamaku mana? Mbak, tahu mamaku enggak, Mbak? Pokoknya setiap kali mengalami mimpi itu, selalu ada suara anak kecil perempuan yang nyari-nyari mamanya. Tapi Salsa nggak pernah ngelihat sosok anak perempuan itu. Dia cuma dengar suaranya. Nah, anehnya, pas Salsa itu kebangun tengah malam setelah mengalami mimpi itu, lampu kamarnya itu langsung mati. Padahal Salsa ini kalau tidur, lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala. Ini adalah kebiasaan keluarga Salsa ketika mereka tinggal di kos itu, lampu itu memang dibiarkan menyala. Tapi pas tinggal di kontrakan itu, setiap dia mengalami mimpi anehnya itu, dan Salsa bangun, lampu kamar selalu mati. Saking seringnya, setiap malam dia mengalami mimpi aneh itu, badan Salsa tiap pagi itu selalu lemas. Jadi setiap pagi mata itu rasanya berat sekali, terutama kalau pas dia lagi ada di kantor. Matanya merah karena kurang tidur. Nah, teman-teman kerjanya Salsa itu sering nanya, Sah, kamu itu sakit, Sah? Tapi Salsa cuma jawab, enggak kok, cuma kurang tidur aja. Nah, Salsa sendiri nggak berani cerita soal mimpi dan juga soal kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Dia takutnya itu dianggap aneh, atau yang paling berat,
Dia takut nanti hal ini kedengeran bosnya, nanti bosnya malah nyesel karena sudah bantu Salsa sewa rumah itu. Nah, sementara itu, ibunya itu juga sudah mulai kelihatan pucat. Dan nggak tahu kenapa, tiap sore beliau selalu mengeluh pegal di bagian bahu dan juga kepala itu rasanya berat. Terutama ada hal-hal aneh lainnya. Suatu ketika pas ibunya ini mengeluh badannya sakit semua, ibunya Salsa itu duduk di ruang tamu, terus ibunya itu menghadap ke arah kamarnya Salsa. Jadi otomatis posisi dapur itu ada dalam pandangan ibunya itu jam 11. Nah, suatu ketika pas ibunya itu duduk di situ, tiba-tiba ibunya kaget. Astagfirullahaladzim, itu siapa yang barusan masuk dapur, Sa? Salsa langsung cepet-cepetan masuk ke arah dapur. Dan memang nggak ada siapa-siapa di dapur. Dan di situ Salsa menjelaskan ke ibunya, nggak ada siapa-siapa, Bu. Ibu tadi ngelihat siapa? Ada orang yang masuk di dapur, Sa. Salsa cuma bilang ke ibunya, mungkin ibu kecapean. Salsa sendiri menyadari ibunya ini memang dari pagi aktivitasnya itu padat. Dari mulai bersih-bersih rumah, nyuci baju kerjanya Salsa dan juga adiknya, belum lagi ibunya harus masak, belum lagi nanti masih beres-beres bagian belakang yang di belakang rumah itu masih banyak semak-semak. Padahal Salsa itu selalu ngingetin ke ibunya, nggak perlu masak, Bu, tinggal beli makanan di luar. Tapi ibunya bilang, jangan, itu boros, Nak. Terus masalah cuci baju itu juga, Salsa ini kan malu kalau baju kerjanya dicuci sama ibunya. Jadi Salsa bilang, kan bisa laundry, Bu. Tapi ibunya juga nggak mau. Terus Salsa bilang ke ibunya, ibu ini kecapean loh, Bu. Tapi ibunya cuma diem. Jadi setiap malam, itu terasa seperti waktu-waktu yang menegangkan bagi mereka. Dan setiap jam 12 malam lebih, rumah itu langsung berubah suasananya. Mulai dari arah kamar mandi belakang, itu selalu terdengar suara benda jatuh. Tio sendiri ini juga makin aneh. Tio itu mulai tidurnya ini pagi-pagi dan bangunnya selalu sore. Kalau ditanya, kenapa kok kamu itu malam nggak tidur, Dek? Iya, Mbak, Krista nggak ngebolehin aku tidur. Dia masih pengen main sama aku. Nah, Salsa yang denger ini cuma bisa diem. Akhirnya Salsa ini tanya ke Tio, Krista itu siapa sih, Tio? Mana? Tunjukin kakak anaknya yang mana? Rumahnya mana? Nah, waktu itu saking sebelnya Salsa, sampai adiknya itu didesak seperti itu. Terus akhirnya Tio ini bilang, itu kan Krista itu tinggalnya di belakang rumah, Kak. Salsa tahu, Tio ini ngarang-ngarang, karena belakang rumah Salsa itu cuma pagar dan semak-semak. Dan di belakangnya lagi ini nggak ada rumah, karena itu langsung ke arah tambak. Nah, suatu malam, Salsa kebangun karena dia dengar ada suara anak kecil yang ketawa-ketawa di ruang tamu. Awalnya Salsa berpikir, ini mungkin suara cicak, karena cik-cik-cik-cik, kayak suara cicak lah awalnya. Tapi lama-lama ketika didengar oleh Salsa, ini memang bener deh, kayaknya ada suara anak kecil yang ketawa. Dan ini suara anak perempuan. Salsa lihat jam, ternyata sudah jam 3 lebih. Dia keluar kamar, Salsa ternyata ngelihat Tio itu duduk di lantai, di ruang tamu itu sambil main mobil-mobilan. Dan Tio waktu itu ya main sendirian. Salsa tanya ke Tio, Tio, kamu ngapain jam segini kok nggak tidur? Jam berapa ini? Tio senyum. Dan kelihatan banget, Tio itu sudah ngantuk banget, matanya itu merah. Tapi Tio bilang, iya Kak, ini loh diajak main sama Krista. Dia nyari mamanya. Nah, seketika itu juga, Salsa langsung merinding. Dia keinget sama mimpinya. Dia kan selalu mimpi aneh, yang selalu dia berada di pemakaman, dan dia ini selalu dengar ada suara anak kecil perempuan, yang selalu teriak-teriak cari keberadaan mamanya. Lah, ini kok Tio ngomong seperti itu? Akhirnya Salsa minta ke Tio, supaya Tio ini tidur. Bahkan ibunya Salsa itu nggak sadar ketika Tio keluar kamar. Dan singkatnya, ketika Tio kembali ke kamar, ibunya juga kaget, loh Tio ini kapan keluarnya, Sa? Nggak tahu, tadi tiba-tiba Salsa dengar Tio main sendirian. Ya sudah, biarin, ayo Tio tidur lagi. Setelah itu Tio pun tidur. Nah, singkatnya 3 bulan ketika mereka menempati rumah kontrakan itu, badan Salsa itu makin kurus. Jadi berat badannya itu turun hampir 5 kiloan. Matanya juga cekung, wajahnya juga sudah mulai pucat. Setiap malam, Salsa itu selalu diganggu mimpi yang sama. Dia selalu ngelihat pemakaman tua itu. Dia selalu ngelihat pohon-pohon besar dan suara anak perempuan yang terus manggil-manggil nyari ibunya itu. Mama mana? Tahu mamaku, enggak tahu mamaku. Tapi sosok perempuan ini nggak pernah kelihatan. Sedangkan di rumah, kondisi ibunya Salsa itu makin nggak kelihatan normal. Kadang kalau pas sore hari, ibunya Salsa itu duduk di kursi depan.
Nah, itu di situ ibunya ini ternyata nunggu Salsa pulang kerja. Dan setiap kali ibunya duduk-duduk di depan rumah, itu pandangan matanya itu kosong. Kayak ngelamun, tapi bukan ngelamun. Pokoknya kosong lah pandangannya. Terus kalau ketika Salsa pulang, Salsa tanya, "Ibu kenapa kok di luar sendirian?" Ibunya bilang, "Iya mbak, itu loh ibu tadi dengar ada yang nangis di kamar mandi." Nah, Salsa ini makin khawatir dengan kondisi ibu dan juga kondisi adiknya. Dia nggak mungkin ceritakan ini ke bosnya, karena dia merasa nggak enak. Akhirnya dia berpikir kalau nanti cerita ke bosnya mau mikirnya seperti apa. Sudah dicarikan kontrakan, bisa dicicil tiap bulan. Ya nggak mungkin lah, dia nggak mungkin cerita ke bosnya. Dan Salsa itu bukan orang yang seperti itu. Tapi Salsa ya juga kepikiran, ini gimana kok situasinya kok semakin seperti ini. Jadi suatu pagi, ketika Salsa ini mau berangkat kerja, ibunya bilang, "Dek, tadi malam ibu itu mimpi, ada anak kecil berdiri di depan kamar. Dia nangis terus, bajunya itu kotor." Salsa cuma diem, dia dengarkan terus cerita dari ibunya. Dan dari situ, ibunya sudah diem. Terus gimana, Bu? Ya nggak apa-apa sih, cuma ibu agak merinding aja pas lihat anak itu. Dari situlah Salsa ini sudah nggak bisa membedakan lagi ini mana yang mimpi, mana yang nyata. Jangan-jangan ibunya juga mengalami mimpi tapi kelihatan nyata. Jadi yang Salsa bisa lakukan, dia cuma bisa menenangkan ibunya. Nah, malam itu, sekitar jam 1 dini hari, angin dari tambak itu berhembus lebih kencang dari biasanya. Terus tirai jendela yang ada di dalam rumah itu bergerak-gerak terus meskipun waktu itu sudah dijepit sama Salsa. Jadi akhirnya Salsa itu nggak bisa tidur. Dan dari luar kamar itu selalu terdengar suara anak kecil yang ketawa-ketawa. Salsa tahu, ini apa suara Tio? Tapi dia mikir, ini Tio lagi bercanda sama siapa kok ketawa-ketawa kayak gitu. Akhirnya Salsa bangun, dia keluar dari kamar. Ternyata benar, di ruang tamu ada Tio di situ. Tio lagi duduk di lantai sambil main mobil-mobilan seperti biasanya. Tapi kali itu ada yang beda. Wajah Tio itu terlihat tegang dan bibirnya Tio itu kering. Terus mata Tio itu merah. Nah, di situ Salsa ini agak marah ke Tio. "Tio, kamu itu ngapain jam segini kok masih mainan?" Tio ini jawab, "Ini loh lagi mainan rumah-rumahan sama Krista, Mbak." Nah, Salsa di situ mulai merinding. Ayo masuk Tio, masuk, kamu tidur." Tapi wajah Tio itu berubah. Kayak Tio itu ketakutan. Dia nggak mau masuk kamar. Akhirnya Salsa yang ngangkat adiknya itu masuk ke kamar. Disitulah Tio akhirnya nangis. Kayak seolah-olah Tio ini nggak mau tidur. Salsa makin heran. Terus dia tanya ke Tio, "Kamu itu kenapa kok malah nangis, Tio? Ini jam berapa? Waktunya kamu itu tidur." Terus Tio bilang, "Kak, Krista marah, Kak. Krista marah. Dia mau nyakar aku katanya, Kak." Nah, Salsa ini tetap nyeret Tio masuk ke kamar. Nah, di ruang tamu itu, Salsa ngelihat ke arah kursi. Terus Salsa ngomong sendiri, "Hei, siapapun kamu ya, jangan ganggu kami ya. Kami nggak pernah ganggu kamu." Terus tiba-tiba ada angin yang berembus. Terus rambut Salsa itu sampai terangkat, kayak ada kipas angin di sebelahnya. Nah, cepet-cepetan akhirnya Salsa itu masuk kamar. Tio di dalam kamar itu masih nangis kencang. Akhirnya Salsa keluar kamar lagi, ibunya juga keluar kamar sambil gendong Tio. Disitulah Tio itu nangis sambil nunjuk ke arah kursi ruang tamu. Dia bilang di situ Tio, "Krista marah, Kak. Dia mau ngajak aku main, Kak. Krista marah, Kak. Krista marah." Malam itu ibunya Salsa akhirnya membacakan surat-surat pendek di telinga Tio. Dan nggak lama kemudian Tio pun tertidur. Terus Salsa masuk lagi ke kamarnya. Tapi mereka waktu itu nggak bisa tidur sampai pagi hari. Dan sejak malam itu, Tio itu nggak pernah berani tidur malam. Setiap matahari tenggelam, misalnya menjelang maghrib, Tio itu selalu gelisah. Kalau Tio dipaksa tidur, dia nangis ketakutan. Terus dia selalu bilang, "Aku nggak mau tidur, nanti Krista marah, nyakar aku lagi, Kak." Nah, Salsa itu sempat marah ke adiknya. Dia bilang ke Tio, "Nggak ada, Tio, nggak mungkin dia berani nyakar kamu. Ini ada Mbak sama Ibu, nggak mungkin dia berani nyakar kamu." Terus Tio masih nangis. Dia akhirnya sambil nangis itu sambil buka bajunya. Nah, disitulah Salsa dan ibunya itu ngelihat di bagian perut kanan bawahnya Tio, agak sebelah pusar, itu ada semacam bekas cakaran. Salsa dan ibunya itu kaget. Bener-bener kayak cakaran tangan anak usia 9 tahun. Salsa itu nggak tahu lagi harus gimana. Dia pengen cerita ke bosnya, tapi juga takut dibilang nggak tahu diri setelah dikasih bantuan. Akhirnya malam-malam berikutnya, Salsa itu mimpi yang sama lagi. Jadi dia berada di pemakaman, dan muncul lagi suara anak perempuan itu tadi. "Mamaku mana? Mamaku mana?" Akhirnya setelah 3 bulanan lebih,
Salsa dan keluarga tinggal di rumah itu, keluarga Salsa itu benar-benar sudah kayak kehilangan arah. Tio setiap malam nggak bisa tidur. Ibunya makin kurus dan makin pucat. Salsa sendiri sudah hampir nggak pernah punya waktu untuk tidur nyenyak. Akhirnya Salsa nggak kuat lagi, tapi dia juga nggak mau nyusahin bosnya. Dia tahu kalau bosnya itu ngontrakkan rumah itu untuk Salsa dan keluarganya, dengan niat baiknya bosnya. Akhirnya sampai beberapa malam kemudian, ibunya Salsa itu sakit. Awalnya cuma pusing dan badannya lemes, tapi lama-lama tubuh ibunya itu kayak nggak punya tenaga. Kadang kalau pas ibunya duduk, matanya itu kosong. Salsa sempat mikir, ini ibunya pasti kesambet. Tapi dia nggak berani ngomong seperti itu. Suatu malam, pada waktu Salsa baru pulang kerja, ibunya duduk di kursi depan lagi, dan pandangannya itu kosong. Salsa tanya, ibu ngapain di situ? Ibunya nggak jawab. Si ibunya ini cuma nunjuk ke halaman. Itu loh, anak itu loh. Tadi main di depan. Anak siapa, Bu? Yang kecil itu, yang rambutnya panjang itu loh, Mbak. Dia duduk di bawah pohon mangga. Salsa akhirnya keluar, dia lihat ke halaman, dan nggak ada siapa-siapa di situ. Malam itu, ibunya itu demamnya tinggi banget, badannya panas, tapi tangan beliau itu dingin. Pada waktu Salsa mengusap kening ibunya itu mengigau. Jangan ambil anakku, jangan ambil anakku, tolong jangan ambil anakku. Dan itu terus yang diucapkan ibunya Salsa sampai pagi hari. Nah, keesokan paginya, ibunya itu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ibunya cuma pengen istirahat, karena ibunya Salsa juga yakin bahwa sakit yang dialami beliau itu bukan dikarenakan sakit medis. Pasti ada sesuatu yang membuat ibunya sakit seperti itu. Akhirnya, besok paginya ketika di kantor, Salsa benar-benar nggak bisa fokus kerja. Matanya sembab, badannya juga lemes, pikirannya itu campur aduk. Akhirnya mau nggak mau dia memutuskan untuk cerita ke bosnya. Jadi, singkatnya, sore itu sebelum bosnya ini pulang kantor, Salsa memberanikan diri mengetuk pintu ruangan bosnya itu. Pak, mohon maaf Pak, ganggu waktunya sebentar, saya mau cerita sesuatu. Oh iya Salsa, kenapa? Duduk. Langsunglah dari situ bosnya tanya, kenapa Sa? Salsa akhirnya di situ mulai nangis. Dia nggak kuat nahan sedihnya, dia nangis. Akhirnya dia ceritakan semua tentang gangguan malam pertama, tentang suara anak kecil perempuan itu, tentang Salsa yang mimpi di kuburan, dan juga diceritakan tentang adiknya Tio yang nggak bisa tidur karena selalu dipaksa main oleh seorang anak perempuan. Bosnya diem. Beliau agak kaget juga pas mendengar cerita ini. Terus bosnya itu bilang, udah Sa, begini aja ya Sa. Saya sendiri nggak tahu harus ngomong apa. Yang jelas saya nggak tahu juga rumah itu dulu siapa yang nempatin. Tapi ini supaya clear, saya nanti bantu panggil Basir aja ya ke rumah kamu ya. Biar sekalian Basir ngelihat kondisi di sana. Nah, bosnya ini masih keturunan Arab. Beliau itu punya jamaah pengajian di Surabaya. Dan ada salah satu keponakan bosnya itu yang seorang pakar ruqyah. Namanya Basir. Dia mau minta tolong keponakannya itu. Salsa itu juga pernah sekali ketemu dengan Bang Basir ini. Waktu itu di kantor, ada acara syukuran yang diadakan di sana. Terus Bang Basir itu datang sama istri dan anaknya. Jadi Salsa juga kenal dengan Bang Basir. Salsa di situ cuma ngangguk, terus dia bilang, iya Pak, terima kasih ya Pak. Singkatnya 2 hari kemudian, Bang Basir itu datang ke rumah kontrakan Salsa. Dia datang itu berdua sama teman-temannya. Di situ Salsa baru tahu ternyata Bang Basir itu orangnya tenang banget, suaranya juga lembut. Umur Bang Basir itu sekitar 40 tahunan. Dan kalau pas ngomong sama Salsa, dia selalu menundukkan pandangan. Begitu sampai di rumah Salsa, Bang Basir itu nggak langsung masuk. Dia berdiri di depan rumah, matanya itu memperhatikan rumah itu dari luar. Barulah Bang Basir akhirnya masuk rumah. Dia jalan pelan menuju ke dalam, terus tiba-tiba matanya itu noleh kanan kiri. Di ruang tamu, di kamar, di dapur, bahkan sampai belakang rumah, semuanya ditelusuri oleh Bang Basir. Dan setelah keliling itu, Bang Basir duduk di kursi depan dan ngajak Salsa dan ibunya itu ngobrol. Pertama, Bang Basir itu tanya ke ibunya Salsa, ibu katanya sering sakit kepala ya sejak tinggal di sini. Iya mas, nggak tahu kenapa ya, kepala itu rasanya kayak berat banget. Terus Bang Basir bilang, tapi ibu dulu nggak pernah kayak gini kan Bu? Nggak pernah mas, kalau sakit itu pun ya paling saya cuma demam. Ini energinya memang aneh ini rumah. Terus akhirnya dari situ Bang Basir bilang, iya benar Bu, ini energi rumah ini memang aneh. Saya ingin tahu sebenarnya ini dulunya rumah ini ditempati siapa? Atau rumah ini itu sebenarnya milik siapa? Soalnya kayaknya itu pernah ada sebuah peristiwa yang terjadi di rumah ini.
Nah, nggak lama kemudian, salah satu teman Bang Basir itu mengumandangkan azan di dalam rumah. Terus nggak lama dia membacakan doa. Doa itu dibacakan setiap kali masuk ke dalam ruangan itu selalu dibacakan doa. Dan waktu dia berdiri di kamar Tio dan ibunya, tiba-tiba lampu kamarnya itu mati sendiri. Nah, disitulah Bang Basir itu sempat kaget juga. Tapi Bang Basir tetap tenang, dia teruskan bacaannya. Dan setelah selesai itu Bang Basir bilang, ini untuk sementara setiap maghrib, Tio itu jangan boleh main keluar dulu. Dan setiap malam tolong Salsa sama ibu bacakan ayat kursi dan juga ayat Al-Baqarah di rumah ini. Nah, itu diulang-ulang terus saja sampai ngantuk. Dan setelah Bang Basir dan temennya ini pulang, Salsa itu berharap bahwa malam itu kondisinya kembali tenang. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Salsa itu masih datang kerja tapi wajahnya pucat. Teman-temannya ini mulai khawatir. Karena beberapa teman-teman Salsa di kantor ini juga sudah mendengar tentang rumah kontrakan Salsa. Dan mereka juga tahu bahwa Bang Basir dan temannya sudah menuju ke rumah Salsa untuk melakukan ruqyah. Akhirnya salah satu dari mereka ada yang namanya Mira. Akhirnya Salsa itu makan siang bareng dengan Mira. Terus Mira nanya, "Sah, emangnya rumahmu itu kenapa? Terus aku lihat kok kamu akhir-akhir ini kok kamu murung terus." Salsa awalnya nggak mau cerita. Tapi pada akhirnya ketika Mira bilang bahwa dia sudah tahu Bang Basir sudah dari rumah Salsa, disitulah Salsa menceritakan semua tentang gangguan-gangguan di rumahnya. Dan ketika mendengar cerita itu, Mira langsung terdiam. Nggak lama kemudian Mira bilang ke Salsa, "Sah, aku itu punya bude di daerah Pasuruan sana. Dia itu orangnya nggak tua-tua banget, tapi ya beliau itu paham hal-hal yang seperti itu. Banyak orang yang datang ke budeku itu buat minta tolong. Kalau kamu nggak keberatan, nanti kapan pas ada waktu aku ajak budeku ke rumah kamu ya." Nah, Salsa di situ merasa nggak enak. Dia tanya, "Loh, bude kamu umurnya berapa, Mir? Apa nggak jauh dari Pasuruan ke sini?" Terus Mira bilang, "Enggak kok, budeku itu hampir tiap 2 minggu sekali itu main ke rumahku. Dia memang orangnya suka jalan-jalan, Sa. Biasanya sama sepupuku, mas sepupuku itu yang nganter jalan-jalan. Udah nggak apa-apa, nggak repot kok, pasti budeku malah seneng." Awalnya Salsa ragu, dia sungkan lah. Dia takut salah langkah juga. Terus dia bilang ke Mira kalau Bang Basir dan teman-temannya ini sudah ke rumah Salsa. Dan Mira sudah tahu. Mira bilang di situ, "Ya udah nggak apa-apa. Kita tempuh lewat cara apapun lah." Nah, di situ Salsa nggak bisa nolak. Karena memang dia juga sudah buntu. Jujur, ketika Bang Basir dan teman-teman datang, malam harinya, Tio itu masih kebangun di tengah malam. Terus Tio itu masih mainan di ruang tamu. Katanya dia masih diajak Krista main. Singkatnya, 2 hari kemudian, di hari Minggu sore, tepatnya menjelang maghrib, Mira itu datang ke rumah Salsa bersama budenya. Budenya itu namanya Bude Endang. Nah, Bude Endang ini usianya kata Salsa itu sudah 62 tahun sebenarnya. Tapi orangnya itu masih gesit banget. Orangnya itu kayak masih orang berusia 50 tahunan. Beliau pakai kerudung hitam dan baju panjang polos warna hitam, busananya hitam-hitam. Begitu Bude Endang itu turun dari mobil, Bude Endang langsung mengucap salam. Dan salamnya itu kayak semacam kode. Jadi beliau itu mengucapkan salam itu agak kencang. Jadi begitu turun dari mobil, Bude Endang itu kayak agak teriak mengucap salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Tolong yang punya niat jahat lebih baik minggir dari sekarang. Ini aku bawa senjata loh ya." Salsa dan ibunya kaget waktu itu. Tapi Mira menjelaskan ke Salsa, "Udah nggak apa-apa, itu Bude itu lagi ngasih kode ke makhluk halus yang ada di sini." Salsa langsung cium tangannya Bude Endang. Terus ibunya Salsa mempersilahkan Bude Endang masuk. Nah, anak Bude Endang, sepupu Mira yang laki-laki itu nunggu di luar sambil ngerokok. Dan kayaknya Salsa ketika ngelihat anak Bude Endang, ini bukan cowok biasa. Jadi waktu itu dia ngerokok sambil noleh kanan kiri seolah lagi mengawasi sesuatu. Jadi kayak seolah-olah anak Bude Endang ini menjadi tameng yang ada di luar. Nah, singkatnya, Bude Endang itu masuk ke ruang tamu. Begitu Bude Endang masuk ke ruang tamu, dia langsung berhenti di depan sofa. Beliau memejamkan mata sebentar, terus beliau itu berkata pelan, "Aku kok lihat ada darah ya di situ ya." Terus Bude Endang ini noleh ke arah dapur dan ke arah kamar yang ditempati ibunya Salsa. Beliau sambil jalan pelan sambil ngomong, "Ayo, ini darah siapa ngaku? Tolong kasih tahu aku." Terus Salsa dan ibunya dan Mira ini diam. Mereka ngelihat ketika Bude Endang itu jalan pelan, Bude Endang itu masuk ke kamar yang ditempati ibunya Salsa. Terus beliau bilang,
Oh, kamarmu di sini, Tondo. Iya, mesake kue ya, Nduk. Terus Bude ini berucap, Allahumma firlaha warhamha wa afi'a wa'fu anha. Wes tak dongakno kue, Nduk. Salsa itu langsung merinding. Nah, ibunya itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Bude Endang jalan lagi ke dapur, terus dia buka pintu belakang. Begitu Bude Endang ngelihat area di belakang rumah itu, Bude Endang itu diam lama banget di situ. Ada sekitar 5 menitan Bude Endang diam di situ, terus sambil ngelihat ke arah belakang rumah. Tio yang awalnya tadi dia ada di ruang tamu, tiba-tiba ikut lari ke belakang nyamperin Bude Endang. Nah, Tio di situ langsung melambaikan tangan ke arah halaman belakang, terus dia bilang, Krista. Bude Endang langsung noleh ke arah Tio sambil kaget, loh, Cah ganteng kok kamu tahu itu namanya Krista, nak? Kamu kenal toh sama Cak Ayu itu? Nah, Tio ini senyum, dia bilang ke Bude Endang, iya itu namanya Krista, dia temanku. Bude Endang langsung diam. Terus Salsa diminta supaya membawa Tio masuk ke kamar. Nah, waktu itu lama Bude Endang berada di rumah Salsa. Setelah sholat maghrib, Bude Endang itu minta dibuatkan kopi pahit. Ini bukan karena syarat ritual perdukunan atau apa, karena memang Bude Endang itu suka kopi tanpa gula. Dan setelah sholat isya, Bude Endang itu minta waktu untuk sendirian di rumah itu. Semuanya disuruh keluar. Akhirnya mereka semua ini diantar oleh anaknya Bude Endang, mereka menuju ke minimarket yang nggak jauh dari sana. Dan di minimarket itu, mereka semua nggak tahu apa yang dilakukan Bude Endang di rumah. Dan ketika kembali ke rumah, Bude Endang akhirnya cerita. Ketika mereka semua keluar, Bude Endang itu keliling ke setiap ruangan yang ada di rumah itu, bawa mangkuk kecil berisi air. Air itu sudah dibacakan doa Nabi Sulaiman dan juga Nabi Yunus. Sambil waktu itu Bude Endang niatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bude Endang bilang ke Salsa dan semua, nanti aku cerita semua ya. Kita sekarang istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu ya. Nah, di situ Bude Endang cerita-cerita pengalamannya tentang beliau yang sering jalan kemana-mana. Dia cerita juga kalau dia ini suka traveling. Ada sekitar setengah jam lebih lah Bude Endang cerita tentang pengalamannya jalan-jalan itu. Nggak lama kemudian Bude Endang ini mulai cerita. Jadi di rumah ini itu dulu ada peristiwa. Nggak tahu ini dialami si yang punya rumah atau pemilik rumah yang awal. Yang jelas dari pandanganku tadi, ada perempuan usianya itu kira-kira 40 tahunan. Dia tinggal sama anak perempuannya yang usianya kira-kira 9 tahun. Tapi aku nggak lihat ada laki-laki di rumah ini. Nah, ada satu momen di mana si ibu, si anak ini itu kepalanya sakit terus-terusan. Mungkin ini sakit sudah lama. Dan sakit ini itu membuat dia stres karena sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, puncak-puncaknya, kepalanya itu dibentur-benturkan di meja di ruang tamu itu. Dan mungkin setelah dibenturkan itu dia nggak puas karena kepalanya masih sakit. Akhirnya dia benturkan lagi kepalanya lebih keras ke tembok di ruang tamu itu. Makanya tadi kan Bude bilang di awal, ini kok ada darah siapa ini? Sebenarnya Bude waktu itu ngelihat ada sosok kuntilanak di kamarnya ibu. Tak kira itu kelakuan kuntilanak ini. Ternyata malah si kuntilanak ini yang ngasih tahu aku semua sejarah rumah ini. Jadi ketika ibu anak perempuan ini meninggal, anaknya waktu itu cuma bisa nangis. Dia nggak tahu minta tolong pada siapa. Dan ada sekitar 2 harian itu, si perempuan ini sudah meninggal. Setelahnya si suaminya ini datang. Mungkin karena suaminya itu telepon HP istrinya itu nggak pernah diangkat. Akhirnya suaminya ini pulang ke rumah. Kayaknya suaminya itu kerjanya jauh. Jadi jarang sekali pulang ke rumah. Nah sebenarnya itu cerita dari rumah ini. Tapi anak kecil perempuan itu nggak meninggal. Si anaknya si perempuan tadi itu nggak meninggal. Dan anaknya itu namanya bukan Krista. Jadi yang sering datengin Tio itu bukan anak perempuan yang dari rumah ini. Itu Krista, dia memang dari dulu itu tinggal di pekarangan belakang rumah ini. Terus di situ Bude Endang ini sempat tanya ke Krista, kamu rumahnya di mana, Nduk? Tapi dia nggak mau ngaku sama Bude. Tapi alhamdulillah, insya Allah, setelah ini aman. Yang sering ganggu ibumu itu salah saya, sosok kuntilanak itu. Tapi sudah Bude usir. Dan yang sering ngajak mainan adikmu Tio itu ya namanya Krista ini. Dia juga sudah Bude suruh pindah ke tempat lain. Yang jelas, jangan sampai di perumahan ini lagi. Jadi insya Allah sudah aman lah. Nah, Bude Endang ini akhirnya tanya ke Salsa. Salsa, apa kemarin-kemarin ada yang datang ke sini ikut-ikut ngusir juga? Salsa mikirnya mungkin yang dimaksud itu ya Bang Basir dan teman-temannya. Jadi Salsa bilang, iya Bude, ada keponakannya bos saya, namanya Bang Basir sama teman-temannya datang ke sini. Terus Bude bilang, oh pantesan,
Katanya mereka semua takut, mereka kesakitan pas ada orang itu datang. Tapi mereka di situ malah dendam. Nah, kalau sama Bude ini, Bude nggak pernah nyakitin, Bude rayu mereka baik-baik supaya pindah. Jadi nggak pakai kekerasan. Ya sudahlah, insya Allah yang penting sekarang aman. Nah, Bude Endang sebelum pulang itu mengingatkan ke Salsa dan ibunya, supaya sering-sering menjadikan rumah itu nyalanya terang. Maksudnya bukan lampu rumah yang dinyalakan. Rumah yang menyala terang itu ketika rumah itu sering dibacakan Al-Quran, sering dibuat ngaji dan sholat. Dan singkatnya, Bude Endang ini pun pamit pulang, Salsa diminta kapan-kapan main ke rumah Bude Endang. Salsa pun menyanggupi waktu itu, jadi Salsa dan ibunya ini mengucapkan terima kasih ke Bude Endang dan anaknya. Beberapa minggu setelah Bude Endang datang ke rumah Salsa, memang suasana rumah itu langsung benar-benar beda. Kalau dulu setiap malam selalu suasananya suram, aneh, dan banyak kejadian ganjil, hari-hari itu sudah beda. Tio sudah bisa tidur nyenyak lagi, nggak lagi ngomong sendiri atau nyebut-nyebut nama Krista. Salsa pun kembali kerja dengan tenang. Nah, cerita ini teman-teman, kejadiannya itu di sekitaran tahun 2015, dan sekarang ini Tio itu sudah SMA kelas 1. Dan setiap kali Tio ditanya tentang teman goibnya yang namanya Krista itu ketika Tio masih kecil, itu Tio selalu nggak ingat. Nah, Salsa sendiri tetap kerja di tempat bosnya itu sampai tahun 2021. Dan di tahun 2021 itu dia juga mendengar kabar duka bahwa Bude Endang meninggal di rumah sakit yang katanya beliau itu terpapar COVID. Dan sebelum COVID, Salsa itu sudah mengajukan KPR rumah yang nggak jauh dari rumah kontrakannya. Ketika COVID, banyak perusahaan tutup, termasuk perusahaan tempat dia kerja itu juga sepi permintaan pasar. Akhirnya satu persatu teman Salsa itu terpaksa dirumahkan. Dan beruntung bagi Salsa, Salsa ini hanya dipindahkan ke perusahaan bosnya yang lain di daerah Surabaya Utara. Dan sampai hari ini Salsa masih kerja di sana. Setiap hari Salsa pulang pergi dari Sidoarjo ke Surabaya Utara, kantornya di dekat pelabuhan sana. Tapi setiap harinya itu dia nikmati. Dia selalu ingat kata-kata dari almarhumah Bude Endang. Dia teringat pesan Bude Endang malam itu sebelum Bude Endang pulang, bahwa rumah yang terang itu bukan karena banyaknya lampu, tapi karena di dalamnya selalu ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dan juga sholat. Dan kalau kamu pingin rumahmu damai, nyalakan cahaya itu setiap hari. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.